Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Dan pada siang hari ini kita melanjutkan bab yang baru, yaitu babul masajid, bab tentang masjid. Masajid itu pada intinya makna harfiahnya adalah tempatnya orang sujud. Masajid asal katanya sajadayas judu. Jadi masajid itu adalah tempatnya orang bersujud. Artinya masjid ini memang untuk saat ini itu adalah tempat ibadahnya umat Islam. Tapi kalau kita membaca hadis Nabi, nanti akan diketemui ada kalimat masjid. Itu tidak selalu yang dimaksud masjid itu adalah tempat ibadahnya orang Islam. Jadi tempat ibadahnya umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga disebut masjid, karena tempatnya orang sujud. Saat ini sampai pada hadis yang ke 196. An Aisyah radhiyallahu anha, dan dari An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bibina il masajid, untuk membangun masjid fidduri, di kampung-kampung. Jadi Rasulullah itu memerintahkan untuk membangun masjid sebanyak-banyaknya di setiap kampung. Artinya minimal satu kampung ada satu masjid. Wa antunaddofa, dan hendaknya masjid tersebut dijaga kebersihannya. Wa tutayyaba, dan diberi wewangian, dikasih wangi-wangian. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi, wa Shahhaha, dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi, irsalahu, hadis ini dinilai mursal atau irsal oleh Imam At-Tirmidzi. Saya tidak bahas lagi maksudnya hadis mursal itu apa, karena ini sudah hadis ke-196 dan sudah beberapa kali saya jelaskan soal makna mursal. Yang saya punya keyakinan kalian semua sudah lupa dengan makna mursal. Nanti cari di Google, cari sendiri mursal itu apa. Tapi tanyakan ke saya, takutnya Google juga keliru makna takutnya ya. Oke, kita lanjut. Bisa dipahami nih teks hadisnya? Ya. Kita lanjutkan ke syarahnya. Yang pertama, dianjurkan membangun masjid di kampung-kampung. Di sini ada kalimat ad-dur. Ad-dur itu artinya kabilah-kabilah. Ada yang ngerti nggak kabilah itu apa? Kabilah itu apa? Di dalam Al-Quran itu kan ada, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Qabaila dengan kabilah itu sama. Ada yang tahu apa artinya? Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ada bangsa Arab, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia. Suku, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sunda, ada suku Batak. Dan Cina sendiri itu masih bangsa, karena sukunya sendiri juga banyak. Cina itu sukunya banyak. Ada Keren, ada Hokkien, saya sebutin lagi, tidak akan ingat kalian ya. Pokoknya itu sudah ya. Artinya apa? Banyak suku dan
bangsa. Nah, biasanya setiap suku itu pada zaman dahulu membentuk satu perkampungan. Jadi suku itu membentuk satu perkampungan. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut sebagai kabilah. Jadi makanya ada kabilah, kayak dalam di Madinah itu ada kabilah Bani Aus, ada kabilah Bani Khazraj, ada kabilah Bani Hashim di Mekah. Itu maksudnya kabilah Bani Hashim, suku Arab yang di dalam perkampungan itu semuanya anak keturunannya Hashim, anak keturunannya Aus, anak keturunannya Khazraj, dan seterusnya. Nah, budaya di setiap masing-masing daerah itu pada intinya sebenarnya kan sama, sampai sekarang pun bertahan kan, karena rata-rata setanian ini kitretan, betul nggak? Di desa-desa pun sampai sekarang itu masih ada. Nah, setanian ini ada yang setanian dalam lingkup yang kecil, ada lingkup yang sedang, ada lingkup yang besar. Nah, apabila terbentuk dalam satu lingkup yang besar itu namanya kabilah. Nah, kabilah itu artinya kampung yang dimaksud. Jadi kampung. Nah, kalau zaman sekarang disebut dusun. Jadi satu dusun minimal satu masjid. Dianjurkan satu dusun dibangun satu masjid. Di dusunnya kalian masing-masing ada masjidnya? Ada. Berarti ini ijtihadnya leluhur kita dalam menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung bukan kalian. Kalau kalian disuruh bangun masjid, kelar apa enggak ini bangun masjid? Selanjutnya, pembangunan masjid di kampung-kampung bertujuan untuk mengumpulkan penduduk kampung dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Di situ bisa ada bentuk ibadah kepada Allah. Orang-orang yang tidak tahu juga jadi belajar. Orang-orang yang malas jadi semangat. Di dalam masjid saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa akan terwujud. Jadi begini, alasan kenapa kok di setiap kampung harus ada masjidnya, di setiap dusun itu harus ada masjidnya, tujuan yang paling utama adalah menjaga keistiqomahan masyarakat tersebut untuk membangun atau menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi minimal paling enggak walaupun kamu tidak sholat, misalkan kamu ini orang yang tidak pernah mengerjakan sholat, tapi hebatnya ketika kamu lihat masjid, kamu pasti minimal ingat sholat walaupun kamu tidak mengerjakan, cuma sekedar ingat. Tapi ingat sholat kan masih lebih baik daripada tidak ingat sama sekali. Jadi fungsi masjid itu tujuan pertama adalah menjaga keistiqomahanmu. Nah, makanya kalau orang zaman dulu, bahkan ada beberapa daerah yang saya pernah kunjungi di Indonesia, salah satunya di Pulau Lombok, ada satu desa di daerah Lombok Timur, kalau tidak keliru nama desanya Wanasaba. Kalau di Jawa Wonosobo, kalau di Lombok Wanasaba. Itu mayoritas Muslim, dan di situ itu semua penduduk laki-lakinya sholat jamaahnya pasti di masjid. Kalau misalkan ada salah satu penduduk yang tidak sholat jamaah, laki-laki tidak sholat jamaah, padahal dia tidak sakit, tidak ada udzur, tidak ada apapun, maka akan mendapatkan ta'zir, akan mendapatkan hukuman tidak disapa sama tetangganya selama 3 hari. 1 kali tidak sholat jamaah. Itu kapan pujir bisa seperti itu ya? 3 hari tidak disapa, 1 kali meninggalkan sholat jamaah. Bukan tidak sholat loh ya, tidak sholat jamaah. Itu bayangkan betapa luar biasanya. Kalau secara perekonomian mungkin kita lebih maju daripada mereka, tapi secara ketenangan dan kenyamanan hidup masyarakat di sana cenderung lebih adem, lebih ayem, dan hampir tidak ditemui percekcokan atau pertengkaran di dalam kampung tersebut. Kenapa? Karena celep kebi, semuanya mengerjakan sholat. Nah, kemudian manfaat yang kedua, kenapa kok di dalam kampung itu harus ada masjid? Karena begini, tujuan sebenarnya masjid yang paling utama yang salah satunya adalah jadi tempat belajarnya orang yang tidak tahu tentang ilmu agama. Jadi masjid itu sebagai pusat pendidikan awal bagi masyarakat sebelum didirikan madrasah. Minimal orang kenal sholat dan belajar sholat itu dari masjid. Minimal orang kenal Al-Quran dan belajar Al-Quran itu dari masjid.
minimal orang kenal tata cara merawat jenazah, memandikan jenazah itu dari masjid. Makanya masjid yang bagus itu harus ada 3 ini. Pendidikan tentang fikih itu harus ada, karena fikih berkaitan dengan ibadah. Pendidikan tentang baca tulis Al-Quran itu harus ada di dalam setiap masjid. Kemudian tata cara memandikan dan merawat jenazah itu di masjid harus ada. Nah, pertanyaannya sekarang di kampung, di dusun kita masing-masing, apakah masjid kita sudah memenuhi standar itu? Sudah memenuhi standar itu? Ada nggak pendidikan tentang fikihnya? Nggak ada. Orang khotbah aja kadang-kadang pakai bahasa Arab. Nah, khotbah Jumat, khotib banyak masjid di kampung itu, termasuk di sini pakai bahasa Arab. Dan akhirnya apa? Makmumnya tidak ngerti, imamnya juga ikut tidak ngerti. Dua-duanya sama-sama tidak ngerti. Ya ceritanya kayak yang sering kita bahas itu. Puluhan tahun baca teks khotbah seperti orang baca mantra. Komat kami tidak tahu artinya. Nah, maka harusnya ada pendidikan khotib. Dikaderisasi khotib itu. Jangan hanya yang tua-tua terus, tapi yang muda yang usia 20 tahunan itu harus dididik untuk jadi badal khotib. Karena kan selama ini banyak masjid ketika khotibnya yang bersangkutan libur, misalkan mau sudah jadwalnya ternyata ada udzur, masjid ini kan kewalahan, bingung nyari khotib. Kadang-kadang sampai terlambat 20 menit, 30 menit takmirnya jeng-majeng di tanian masjid karena khotib aslinya tidak datang, menunggu mana jamaah yang kira-kira bisa dijadikan khotib. Nah, ini tidak betul. Semestinya ada kaderisasi supaya ada badal khotib. Jadi khotib aslinya tidak datang, ada badal khotibnya, dan itu didik anak-anak muda. Kenapa? Karena 20-30 tahun lagi yang tua sudah tidak ada, yang muda ini jadi orang tua. Nah, mereka yang akan jadi khotib selanjutnya. Kenapa kok harus ada pendidikan Al-Quran? Ada taman pendidikan Al-Quran. Kan itu setiap masjid harus ada loh. Dan masyarakat warga kampung di situ itu seharusnya ikut memakmurkan, meramaikan di masjid itu supaya ada pembelajaran untuk membaca Al-Quran. Apa tujuannya? Supaya tidak kekurangan stok imam. Coba bayangkan umat Islamnya sebanyak ini, yang jadi imam bacanya kekeh-kekeh. Apa tidak memalukan coba? Umatnya sebanyak ini loh, bayangkan. Apakah di kampung itu tidak ada alumni pondok? Apakah di kampung itu tidak ada orang yang bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar? Kok sampai imamnya kekeh-kekeh? Kan gitu. Nah, artinya apa? Pendidikan Al-Quran ini masih kurang. Nah, semestinya ada badal khotib, juga ada badal imam. Ya usia-usia segini ini yang mestinya jadi badal imam. Sehingga ketika imamnya berhalangan, maka yang muda-muda ini, si anak-anak muda ini bisa maju menjadi imam. Selanjutnya, pelatihan merawat jenazah. Masih sering bingung enggak kalau ada orang yang meninggal? Gimana memandikannya, gimana menyolatinya, gimana mengkafani, gimana memakamkannya. Nah, itu pelatihan-pelatihannya harusnya diselenggarakan di masjid. Dan ini yang amat sangat jarang. Hampir tidak ada masjid zaman sekarang yang memberikan pelatihan tentang tata cara merawat jenazah, kecuali madrasah dan pondok pesantren yang mengajarkan hal ini. Hampir tidak ada, bukan tidak ada ya. Ketika ditanya alasannya apa? Alasannya karena biaya pelatihan memandikan jenazah itu mahal. Loh, kalau bisa mahal, beli patungnya saja sudah mahal. Itu gampang, tidak usah beli patung. Cari orang yang tidak pernah sholat, jadikan model sebagai jenazah. Siapa tahu dia ingat gitu. Nah, hal ini ya, kenapa kok sekarang terjadi? Kaderisasi susah, badal khotib susah nyarinya, badal imam susah nyarinya, ya kan? Tahu nggak penyebabnya apa? Ada yang tahu penyebabnya apa? Kok sekarang ini kok harapan masjid yang harusnya bisa mencetak khotib muda, bisa mencetak imam muda, memang di kampung itu kekurangan orang muda? Enggak toh? Memang di kampung itu kekurangan orang alim? Sebenarnya kan tidak toh. Setiap kampung pasti sudah ada alumni pondok, pasti ada alumni pesantren yang ngerti tentang ilmu ini, tapi ilmu mereka nggak kepake. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena bukan kaderisasinya, karena pengurus masjidnya punya kepentingan pribadi. Kadang-kadang ketika jadi imam,
jadi khotib tidak mau digantikan sama yang Lain. muda. Akhirnya dia jadi khotib tidak pensiun kalau tidak mati atau tidak stroke. Tidak mau marah. Ada itu beberapa masjid bahkan dia marah-marah karena jadwalnya dia ngimami digantikan dengan orang lain. Bahkan kadang-kadang tempat sholatnya yang biasanya di pojokan itu, di depan pojokan atau di ini, didului orang lain datang, orang dia datangnya belakangan. Nah orang yang duluan datang duduk di tempat dia bisa marah. Ada atau enggak ini? Ada. Banyak di masjid kayak gini ya. Nah ini dajjal-dajjal model gini ini yang menghambat perkembangan kaderisasi masjid. Nah kalau takmirnya, pengurusnya itu betul-betul dia punya dia punya niat yang baik untuk mengabdi kepada masjid, seharusnya doronglah anak-anak muda. Bahkan jangankan anak muda, anak kecil usia 2-3 tahun, nah kayak Ibra ini ya, teriak-teriak di dalam masjid, lari-lari di dalam masjid, itu tidak boleh dimarahi kalau dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena masjid akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka. Lah kalau mereka dilarang main ke masjid, terus mereka mau main kemana? Kan lebih aman anak-anak kecil main ke dalam masjid, sehingga di memorinya mereka itu teringat, dulu waktu saya masih kecil saya diajak bapak saya ke masjid. Dulu waktu saya masih kecil, waktunya mulutan, saya rebutan dengan teman-teman saya makanan yang digantung, kan gitu toh. Dulu waktunya saya khataman, waktu masih kecil, waktunya khataman, saya rebutan ngambil tumpeng dengan teman-teman saya. Nah, memori itu diingat sama dia 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Anak-anak kecil inilah yang akan jadi pengurusnya masjid. Oh, ini sekarang yang tua-tua tidak mau dipensiunkan. Ya, pokoknya saya seumur hidup. Jadi imam seumur hidup, jadi khotib seumur. Monggo jadi imam tidak apa-apa, jadi khotib tidak apa, tapi harus ada kaderisasi supaya tidak mandek perkembangan masjid itu. Ini kajian Ta'omes ini ceritanya. Soalnya sering keliling di masjid-masjid ceremet ngabus takmir saya tak beres. Harusnya masjid ini bisa berkembang, malah jadi tidak berkembang. Nah selanjutnya, masjid itu tujuannya didirikan supaya orang yang malas ibadah jadi semangat. Berarti masjid itu harus dibuat menyenangkan. Loh kalau takmirnya modelnya model-model kayak Fir'aun gitu, siapa orang yang mau sholat ke sana? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit orang disalahkan. Semua itu tidak mau berdasarkan musyawarah. Pokoknya saya ketuanya, saya yang menentukan. Pokoknya saya pemimpinnya, saya yang menentukan. Nah, model-model gini yang bikin masjid kita semakin mundur, jamaahnya tambah lama tambah habis. Belum lagi imam sama imam tengkar. Kan sering kan itu kan? Ustadz sama ustadz tengkar. Akhirnya yang satu karena merasa kalah kuasa, tidak terima, tidak mau Jumatan di masjid itu, pindah ke masjid yang jauhnya. Ini apa-apaan model gini ini. Nah gimana Islam akan kuat kalau di dalam satu masjid aja antara yang satu dengan yang lainnya berantem gitu. Tujuan yang selanjutnya, masjid ini harus jadi pusat untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Coba sekarang saya mau nanya, afdolnya orang bayar zakat fitri itu diserahkan kemana? Kemana? Dan sekarang kalau semua orang berpendapat fakir miskin, sekarang bisa jadi ada 10 orang yang berpikir fakir miskin itu satu orang yang sama. Paham nggak maksud saya? Iya. Ya, bisa jadi kan, misalkan tinggal di satu kampung, ada si A, si B, si C, si D fakir miskin. Bisa jadi nih kalian semua yang tinggal satu kampung, yang teringat cuma si A saja. Benar nggak? Nah akhirnya kalau kalian membayar zakat fitri ke orang yang kalian ingat, maka kecenderungan si A akan menerima zakat paling banyak, B, C, D ini akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah berarti efektif nggak kira-kira kalau langsung diserahkan ke fakir miskin? Kemana menyerahkannya? Ke amil zakat. Amil zakat itu tugasnya adalah mengumpulkan zakat. Nah zakat ini dikumpulkan tujuannya untuk apa? Supaya si amil ini mendata siapa saja 8 orang mustahik yang berhak menerima zakat, mulai dari fakir, miskin, amil, gharim. Hafal enggak ini? Mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, sama riqab. Apa? Hah? Janda tidak termasuk dalam mustahik. Yang termasuk itu fakir dan
miskin. Nanti akan ada hadisnya sendiri. Itu didata dulu semua tuh. Desi oleh bagian. Didata semua ya, didata semua. Nah setelah didata, ketemu sudah jumlah orang yang berhak menerima zakat sekian. Nah, dikumpulkan zakatnya terkumpul ada berapa? Ternyata yang terkumpul sekian kilo beras, ya. Sekian ratus, sekian ribu, sekian puluh ribu. Dibagi rata kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu tugasnya amil zakat. Dan amil zakat yang paling baik itu rata-rata amil zakat biasanya itu ada di dalam masjid. Dan seharusnya memang diletakkan di masjid. Jadi itu sebagai pusat untuk tolong menolong masyarakat. Dan semestinya itu nggak hanya zakat fitri, zakat mal pun itu harusnya di masjid supaya masjid bisa menyalurkan. Yang jadi masalah berikutnya, edukasi tentang zakat mal sangat kurang. Iya kan? Sekarang jujur-jujuran dah, berapa banyak umat Islam yang setiap bulan rajin, yang setiap bulan atau setiap tahun selalu membayar zakat mal. Sekarang saya mau nanya, ini semua kan punya penghasilan, tiap tahun bayar zakat mal apa enggak ini? Bapaknya yang tani tiap tahun, tiap hasil taninya itu bayar zakat mal apa enggak? Bapaknya yang kebun itu bayar apa enggak? Cara bayarnya gimana? Ngitungnya gimana? Cara bayar zakatnya gimana? Kalau zakat mal itu gimana? Pertanian, perdagangan, itu enggak sama loh zakatnya. Cara ngitungnya gimana? Enggak tahu kan? Kenapa kok enggak tahu? Karena tidak ada pendidikan soal ini. Di mana tempat pendidikan itu semestinya? Di masjid. Di masjid itu. Nah sekarang bagaimana masjid jadi pusat pendidikan? Takmirnya tengkar, jamaahnya males mau ke masjid. Karena ngelihat takmirnya tengkar terus, akhirnya jamaah nggak mau ke masjid, sholat sendiri di rumahnya masing-masing. Akhirnya masjidnya besar, makmumnya sekoni, jamaahnya sedikit. Apalagi waktu subuh yang adzan, yang iqomah sama yang jadi imam satu orang. Selanjutnya, masjid hendaklah diurus sehingga tetap terawat dan bersih. Sekarang jujur-jujuran dah, masjidnya kita di kampung-kampung lebih banyak yang terawat atau enggak? Enggak. Lebih banyak yang bersih apa enggak? Kadang-kadang toiletnya masjid dengan toiletnya terminal itu udah ada bedanya. Padahal seharusnya toilet masjid itu harus lebih bersih daripada toiletnya hotel. Toilet masjid itu harus lebih bersih daripada toiletnya mall. Hotel boleh, di yang variasi gitu. Kan harusnya kan begitu. Pertanyaannya kenapa kok nggak bersih? Kenapa nggak bisa menjaga kebersihan? Satu, kurangnya kepedulian pengurus masjid dan jamaah masjid serta masyarakat sekitar. Kedua, penduduk sekitar rata-rata pelit mengeluarkan uang sedekah ke masjid, sehingga uang masjid dana untuk kebersihan jadi kurang. Yang ketiga, takmir yang tidak jujur mengelola keuangan masjid, sehingga tidak pernah mau mengumumkan setiap minggunya dapat uang berapa, dikeluarkan untuk apa, itu nggak ada pengumuman begitu. Saya kalau datang di satu masjid, kemudian di masjid itu tidak pernah mengumumkan sama sekali setiap minggu kasnya, setiap Jumat kasnya berapa, dikeluarkan untuk apa, sisanya berapa, itu saya sekalipun tidak akan mau saya sedekah ke kotak masjid itu. Sekalipun saya tidak akan mau. Kenapa? Karena sudah tidak ada transparansi di situ. Itu uang-uangnya umat loh. Masjid itu, orang yang sedekah itu uangnya umat loh, dan itu harus dipertanggungjawabkan, diumumkan. Nah sekarang pertanyaannya, masjid kita kebanyakan mengumumkan atau tidak? Tidak. Kebanyakannya tidak. Akhirnya apa? Uang buat kebersihan tidak jelas, uang buat bayar listrik tidak jelas, uang buat bayar air nggak jelas. Akhirnya masjidnya kotor, laseng tak karon. Sholat karpetnya kadang sudah 3 bulan tidak diganti, tidak dicuci. Akhirnya sujud harusnya bau wangi jadi bau terasi karena kotor gitu. Selanjutnya, masjid hendaklah dibuat wangi sehingga orang-orang senang dan betah ketika berada di dalamnya. Saat sholat
berzikir, membaca Al-Quran dan menuntut ilmu agama. Kalau tempatnya nyaman kan enak toh, Enak. tempatnya bersih. Saya pernah di Surabaya di daerah Jalan Ahmad Yani itu ada masjid kejaksaan. Jadi punyanya kantor kejaksaan. Kapan-kapan kamu kalau ke Surabaya itu di jalan besar kok itu, di Jalan Ahmad Yani itu ada masjid di sampingnya kantor kejaksaan. Masuk ke situ, itu enak sekali masjidnya. Pakai AC, dingin, karpetnya tebel, wangi di situ. Jadi diem di situ itu saya wiritan sampai ketiduran. Saking enaknya, saking nyamannya di dalam masjid itu. Nah, semestinya masjid kita tuh seperti itu. Tapi saya masih bersyukur, alhamdulillah. Masjid Pujer dibandingkan dengan tempat ibadah agama lain masih lebih megah masjid kita, masih lebih bagus masjid kita. Jadi umat Islam itu masih nggak terlalu malu lah. Yang bikin jadi malu itu umat Islam lebih banyak, sementara ada tempat ibadah agama lain, kok tempat ibadah kita ini lebih jelek daripada tempat ibadah agama lain. Ini keterlaluan. Kita umat Islam lebih banyak loh, kan iya toh? Iya. Misalkan di satu kampung kita lebih banyak umat Islamnya, mereka minoritas, tapi tempat ibadah mereka jauh lebih bagus daripada kita. Ini kan malu-maluin. Iya. Di mana? Jangan cuma iya toh, sodako. Di mana ini? Apa wibawa kita sebagai seorang muslim? Ini tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak dimulai dari Sekarang. takmir dan masyarakatnya. Takmir jamaah masyarakat harus memulai untuk memperbaiki masjidnya dulu. Jadi kunci kemakmuran suatu kampung itu bisa dilihat dari masjidnya. Kalau masjidnya bagus, terawat, bersih, wangi, jamaahnya penuh, kajian-kajian setiap hari berjalan dengan baik, ada pendidikan tentang fikih, ada pendidikan tentang Quran, ada pendidikan tentang kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya, dan itu jamaahnya makmur ramai, insya Allah seputar situ pasti ekonominya bagus. Kepingin tahu contohnya yang ekonominya bagus? Pernah ke Jember? Di Jember itu ada masjid gede warna kuning kiri jalan di daerah Kaliwates, depannya Lipo Mall. Masjid apa? Raudatul Mukhlisin. Coba kamu cek masyarakat di sekitar situ gimana kehidupannya. Makmur. Kenapa? Karena mereka mulai dari memakmurkan masjidnya. Enak masjidnya. Bahkan sampai halaman masjid itu bukan hanya jadi pusat pendidikan lagi, tapi jadi pusat perekonomian masyarakat. Di sana karena ramai jamaah, akhirnya banyak orang yang buka usaha jualan makanan dan laku. Nah itu Islam itu harusnya dimulai dari situ, dimulai dari masjidnya dulu. Ada keutamaan menjaga kebersihan masjid, bahkan yang merawat masjid sampai dimuliakan oleh Nabi SAW. Ini dengerin ya, hanya menjaga kebersihan masjid saja dimuliakan oleh Rasulullah. Dari saya langsung baca Indonesianya aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid di masa Nabi. Jadi kerjanya cuma membersihkan masjid. Dia tidak ngurus tentang kemakmurannya, dia tidak ngurus tentang bagaimana supaya jamaahnya berkembang. Pokoknya dia nggak mikir yang ruwet-ruwet. Pikiran dia cuma satu, menjaga kebersihan masjid. Nabi SAW menanyakan tentang kabar wanita itu. Para sahabat menjawab, ia telah meninggal. Jadi si wanita yang kerjaannya bersihkan Masjid Nabawi ini telah meninggal. Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, kenapa kalian tidak mengabariku? Kenapa kamu kok nggak bilang kalau si wanita ini sudah meninggal? Para sahabat mengira bahwa pekerjaannya tersebut tidak terlalu terpandang. Orang cuma marbot, kan dia kalau sekarang marbot kan, orang cuma bersih-bersih masjid itu nggak terlalu terpandang itu pekerjaannya. Maka Rasulullah meminta, tunjukkan aku makamnya. Mereka pun menunjukkan makam wanita tersebut, kemudian beliau mensolatkannya. Jadi sholat ghaib di depan makam si wanita yang membersihkan masjid. Bayangkan jenazah mana yang tidak dikatakan mulia ketika Rasulullah sendiri yang meminta untuk datang dan mensolatinya. Hanya karena barokah menjaga kebersihan masjid, bukan memakmurkan masjid.
bukan ngeluarin duit untuk bangun masjid, bukan untuk ngisi kurikulum pendidikan di masjid, bukan untuk supaya jamaahnya banyak, enggak, cuma jaga kebersihan masjid, dapat kemuliaan disolati oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah menegur para sahabat, kenapa kamu nggak bilang waktu meninggalnya? Karena kenapa? Rasulullah kepingin datang untuk memuliakan jenazahnya gitu. Itu coba bayangkan. Makanya ayo kalian mulai dari sekarang sebisa mungkin muliakan, berkontribusilah kepada masjid setempat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kontribusinya mampunya bersih-bersih, ya bersih-bersih. Tanpa jadi marbot tidak apa-apa kalau memang kamu niat mau bersih-bersih. Kalau kontribusinya waktu sholat subuh, misalkan yang perempuan waktunya sholat subuh buatkan kopi, habis sholat subuh bawa kopinya supaya diminum jamaah sholat subuh, itu sudah bagian dari kamu punya kontribusi di dalam masjid. Atau misalkan ada ini cowok-cowok, sekumpulan cowok-cowok datang ke masjid, mana mukena, mana sajadah, mana sarung, yang kotor sini saya ambil, saya laundry atau saya cuci, saya bersihkan, saya kembalikan ke masjid. Itu bagian dari kamu kontribusi kepada masjid. Dan orang yang punya kontribusi sekecil apapun kepada masjid, dia akan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Hanya kontribusi kecil seperti bersih-bersih saja. Apalagi kalau sampai kamu pembangunan masjid, apanya yang kurang? Semennya. Kurang berapa sak? 200 sak. Emang kamu mau nyumbang semuanya? Enggak, titip 2. 200 sak titipnya 2. Enggak apa-apa, itu bagian dari kamu memuliakan masjid. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan Abu Dua, iya kan Astain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.